Hey everyone, welcome back to the next cinema channel. Kali ini gua ada deretan film India terbaru dengan alur cerita yang pastinya sangat menarik. Deretan film India terbaru di tahun 2020 ada begitu banyak dengan beragam genre, dari film India romantis sampai film India action. Dan yang mau gue bahas kali ini yaitu film action India terbaru di tahun 2020. Filmnya pasti dibintangi oleh aktor dan aktris berparas rupawan dengan kemampuan akting yang sangat mumpuni. Tentu aja membuat film India punya daya tarik tersendiri di mata para penggemar film India. Oke, nggak usah lama-lama. Seperti biasa, buat kalian yang baru datang di channel ini atau juga yang belum subscribe, ayo pencet tombol merahnya dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa update terus informasi film-film rekomendasi dari gua. Oke, langsung aja kita menuju ke pembahasan filmnya. Film pertama ini dibuka dengan film action yang menyuguhkan cerita tentang pembunuhan besar-besaran dengan polisi. Film ini berjudul Malang. Di awal film menceritakan flashback tentang pria yang bernama Advait. Dia pergi menuju goa untuk dapat bersenang-senang, dan di sana dia bertemu dengan wanita bernama Sarah yang telah datang menuju goa dari luar negeri untuk dapat menaklukkan ketakutannya karena narkoba dan juga kabur dari polisi. Mereka kemudian saling jatuh cinta dan pada awalnya mereka memutuskan menjaga hubungan mereka, namun hal-hal pun menjadi serius. 5 tahun berikutnya, Advait baru saja dibebaskan dari penjara. Advait kini menjadi seorang mesin pembunuh dengan amarah yang sangat bergejolak. Hingga dia keluar, dia langsung menghubungi inspektur bernama Anjane Agassi untuk memberitahunya bahwa dirinya akan melakukan pembunuhan. Anjane Agassi menganggap enteng semua itu. Namun dalam waktu singkat, Advait membunuh seseorang dan juga pria bernama Victor, seorang inspektur polisi. Film Malang ini menampilkan plot cerita yang sangat jelas dan mudah untuk ditonton. Karena alur yang maju mundur, penonton jadi paham apa cerita dari film ini. Terlebih lagi, sinematografi yang apik, visual dan sound musik yang juga keren, akting para pemain juga sangat bagus di film ini sendiri. Anil Kapoor masih tetap juaranya akting. Dia memainkan karakter kejam yang seolah punya masalah kejiwaan yang akan membuat penonton muak. Namun dalam satu adegan, penonton akan dibuat iba campur sedih di adegan Anil berteriak histeris akibat kematian anaknya. Kalau Aditya Roy Kapoor sendiri menampilkan akting yang prima. Dia terlihat manis di scene masa lalu dan terlihat bagus di scene dan akting dengan Anil Kapoor. Puncaknya adalah di ending, dimana saat Aditya Roy Kapoor beradu dialog dengan Anil Kapoor. Disha Patani yang cantik dan seksi, dia tampil sangat menawan. Awal sampai pertengahan, perannya biasa aja. Tapi dia melakukan adegan mengejutkan di satu sesi yang membuat penonton nggak akan melupakan karakter Sarah. Dan masih banyak aktor dan aktris yang ikut andil di film ini. Pokoknya ini film recommended banget buat kalian tonton di rumah. Film Malang ini disutradarai oleh Mohit Suri dan dibintangi oleh Aditya Roy Kapoor, Disha Patani, Anil Kapoor, Kunal Khemu, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 7 Februari 2020 dan mendapat skor sebesar 6,5 di IMDb, di vote lebih dari 7.000 pengguna akun dengan di rated R. Film kedua ini diisi dengan film action biografi yang dibintangi sepasang suami yang legend di India. Film ini berjudul Tanhaji The Unsung Warrior. Menceritakan tentang kisah kehidupan dari Tanhaji Malusara yang berusaha merebut kembali benteng Kondahana setelah diteruskan kekaisaran Mughal Aurangzeb yang mentransfer kendali ke pengawalnya yang terpercaya yaitu Udaiban Singh Rathore. Tanhaji terbagi menjadi 2 alur cerita yang sangat besar. Pada paruh pertama, film ini adalah tentang pengenalan karakter-karakter penting seperti Tanhaji, Udaiban, Aurangzeb, Savitri Bai, dan yang lainnya. Dan tentunya juga tentang persiapan untuk pertempuran besar antara Maratha dan Mughal. Oleh sebab itu, ceritanya akan terasa lamban pada beberapa adegan awal. Dan di paruh kedua, film ini tentunya lebih fokus pada pertempuran sengit yang terjadi khususnya antara Udaiban Rathod dan Tanhaji Malusare. Alur ceritanya sendiri terkonsentrasi pada pertempuran perebutan kembali benteng Kondahana. Tapi sayangnya pengenalan karakter tersebut kurang ditampilkan lebih mendalam. Contohnya, Tanhaji diperkenalkan sebagai seorang anak yang memiliki keterampilan prajurit. Tetapi hanya itu aja yang kita ketahui. Tentang latar belakangnya, kehidupan keluarganya, bagaimana dia dapat menjadi jenderal di pasukan kerajaan Maratha, dan persahabatannya dengan Maharaja Shivaji nggak dapat dijelaskan di film ini. Bahkan latar belakang Udaiban sendiri hanya ditampilkan secara singkat dan juga sangat samar.
Adegan pertempurannya sendiri sangat menarik untuk ditonton. Banyak menampilkan aksi-aksi pertempuran yang cukup luar biasa, khususnya ketika taktik perang secara gerilya ditampilkan secara penuh. Terutama pada saat pasukan kerajaan Maratha berusaha menyusup masuk untuk dapat merebut bentengnya kembali. Menarik tentunya untuk ditonton ketika taktik gerilya dari zaman kerajaan ditampilkan cukup detail. Film Tanhaji The Unsung Warrior ini disutradarai oleh Om Raut dan dibintangi oleh Ajay Dev, Saif Ali Khan, Kajol, Shahrat Kelkar, Raina Malhotra, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 10 Januari 2020 dan mendapat skor sebesar 7,6 di IMDb, di vote lebih dari 20.000 pengguna akun dengan di rated R. Nah, kalau film ketiga ini baru tayang bulan Agustus kemarin di salah satu situs streaming terkenal di Indonesia sendiri. Film ini berjudul Huda Hafiz. Menceritakan tentang Samir dan Nargis, dua sejoli yang saling jatuh cinta ini dan akhirnya memutuskan untuk menikah. Keduanya masuk dalam pernikahan yang penuh cinta hingga akhirnya kehancuran ekonomi menghampiri mereka. Dan akhirnya kedua pasangan ini menghadapi beban dan kehilangan pekerjaan mereka dalam beberapa bulan setelah pernikahan mereka dilangsungkan. Karena rasa putus asa, pasangan itu akhirnya melamar pekerjaan ke luar negeri, yaitu di Noman. Visa kerja Nargis tiba lebih dulu dan Samir harus menunggu 5 hari kemudian. Namun keadaan berubah kacau ketika Nargis membuat panggilan pada suaminya dan mengatakan bahwa dirinya dalam bahaya dan diperlakukan dengan sangat buruk. Nargis direnggut oleh beberapa orang berbahaya di negeri asing dan Samir memutuskan untuk membawanya pulang dengan selamat. Overall, film ini memberikan cerita yang sangat menarik, di mana nuansa roman dan action dipaparkan dengan seimbang. Penonton bukan hanya diperlihatkan penampilan sana-sini, tapi juga dibikin baper sama dua pemeran utamanya sendiri. Sang sutradara benar-benar memberikan cerita di film ini seperti di kehidupan nyata, di mana bisa dilihat dari sisi Samir di film ini. Sebenarnya nggak digambarkan bahwa dia jago akan bela diri, tapi naluri seorang lelaki ketika kekasih yang dicintainya terluka, maka otomatis dia akan melakukan apapun untuk menyelamatkannya. Film Huda Hafiz ini disutradarai oleh Faruk Kabir dan dibintangi oleh Vidyut Jamwal, Siva Leka Oberoi, Ahana Kumra, Anu Kapur, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 14 Agustus 2020 dan mendapat skor sebesar 7,2 di IMDb, di vote lebih dari 14.000 pengguna akun dengan di rated R. Film keempat ini diisi dengan film thriller India yang disutradarai oleh pendatang baru. Film ini berjudul Hit the First Case. Film ini mengisahkan Vikram. Dia adalah seorang perwira polisi yang sangat cerdas yang bekerja di unit Homicide Intervention Team. Di unit ini, Vikram biasa menangani kasus-kasus pembunuhan. Namun dia menderita penyakit PTSD karena mengalami masa lalu yang sangat menyedihkan, dan masa lalunya itu kadang memicu rasa paniknya dalam bertugas di lapangan. Setelah merenung cukup lama, Vikram akhirnya mengambil cuti selama 6 bulan dan tetap akan membantu polisi jika ada kasus yang datang. Di India sendiri, film-film dengan genre seperti ini memang banyak dan rata-rata kualitasnya juga sudah teruji. Namun film yang pertama kali disutradarai dan ditulis oleh Shailesh Kolanu ini juga nggak kalah bagusnya. Terlebih, film ini merupakan film berbahasa Telugu, di mana yang notabene aktor dan aktrisnya nggak setenar dari Bollywood. Scoring yang dibuat oleh Vivek Sagar secara tepat, dan presisi mengimbui latar musik yang membangun suasana dan nggak terlalu berlebihan untuk sebuah film thriller. Untuk sinematografinya sendiri, film ini juga memberikan visual yang sangat indah, nggak monoton dengan satu palet warna aja, walaupun dinominasi kekuningan saat suasana tegangnya. Untuk karakter utamanya sendiri yaitu Vishwak Sen, dia sangat menjiwai perannya sebagai Vikram dalam film ini. Aktor yang jam terbangnya masih terbilang minim bisa mengeksplorasi peran yang sulit seperti ini secara meyakinkan. Kepintarannya sebagai Vikram yang memiliki indera penciuman yang tajam dan keterampilan dedukasi membuatnya pantas dalam memecahkan setiap kasus yang sulit sekalipun. Pemeran pendukungnya juga tampil sangat maksimal. Nggak hanya sekedar numpang lewat, namun screen time-nya yang diberikan juga lumayan banyak. Film Hit the First Case ini disutradarai oleh Shailesh Kolanu dan dibintangi oleh Vishwak Sen, Ruhani Sharma, Brahmaji, Heri Teja, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 28 Februari 2020 dan mendapat skor sebesar 7,7 di IMDb, di vote lebih dari 2.000 pengguna akun dengan di rated R.
Film kelima atau yang terakhir ini film action terbaru dari India yang gak kalah keren dari keempat film sebelumnya. Film ini berjudul V. Menceritakan DCP Aditya, polisi terkenal yang menangani kerusuhan di Hyderabad. Aditya dianugerahi medali keberanian setahun selanjutnya. Dan pada malam berikutnya, Inspektur Prasad dibunuh secara aneh oleh pembunuh yang gak disebutkan namanya yang meninggalkan catatan menantang Aditya untuk menangkap dirinya. Aditya pun mencurigai Apurva telenovelis kriminal. Tetapi Apurva hanya bertemu Prasad untuk penelitian, di mana dia mendengar Prasad memberitahu makelar bernama Malik yang hidup mereka sedang terancam. Sementara pembunuhnya menghubungi Aditya, menantangnya mencegah 4 pembunuh lagi, dan jika gagal maka dia akan menyerahkan medalinya dan juga mengundurkan diri dari jabatannya tersebut. Aditya pun menerima tantangan tersebut, dan ketika menyimpulkan nama pembunuh tersebut diawali dengan huruf V, Aditya pun menangkap pria bernama Vicky. Vicky memberitahu kepada Aditya mengenai pria yang bertanya mengenai Prasad dan Malik. Film yang berdurasi kurang lebih 2,5 jam ini menampilkan cerita yang sedikit rumit. Perjuangan seorang polisi berbakat tapi dijebak. Yang sedikit bikin ganggu dari film ini sendiri yaitu banyak adegan yang di slow motion ketika sedang di scene berantem maupun tembak-tembakan. Gua kurang tahu, kayaknya slow mo udah jadi ciri khas dari film India sendiri selain dari tarian dan nyanyiannya. Tapi tenang, aktor dan aktris di film ini sangat bagus memerankan karakternya masing-masing dan actionnya pun sangat mumpuni. Film V ini disutradarai oleh Mohana Krishna Indraganti dan dibintangi oleh Sudhir Babu Posani, Niveta Thomas, Nani, Aditi Rao Haidari, dan masih banyak yang lainnya. Film ini perdana pada 5 September 2020 dan mendapat skor sebesar 6,7 di IMDb, di vote lebih dari 4.000 pengguna akun dengan di rated R. Oke, mungkin itu aja beberapa judul film action India terbaru yang menampilkan begitu banyak adegan golden scene dalam actionnya sendiri. Nah, kalau dari kalian mau menambahkan film seperti ini atau juga yang mau request rekomendasi film ke gua, kalian bisa tulis di kolom komentar. Subscribe terus channel ini, like video ini jika kalian suka dengan list filmnya, dan dislike aja kalau kalian gak suka. Lalu share video ini, gua Are, see you in the next film.